Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang fenomenologi. Nah, fenomenologi ini secara etimologi berasal dari kata fenomena dan logos, ya. Jadi fenomena berasal dari kata Yunani yaitu panestai yang artinya tampak. Nah, kemudian secara dari kata kerja kita juga bisa melihat bahwa artinya cahaya. Jadi kalau secara harfiah fenomena itu diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Ya. Nah, fenomenologi merupakan pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Jadi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru, ya, dan mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Nah, jadi fenomenologi merupakan metode yang tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga di dalam ilmu sosial dan pendidikan. Nah, setiap hari manusia akan sibuk dengan aktivitasnya, ya, dan itu akan memberikan pengalaman-pengalaman. Yang pertama, esensi dari hal itu adalah ekspresi kesadaran di mana seseorang mengalami sesuatu, maka ia akan sadar akan pengalaman sendiri yang memang bersifat subjektif. Nah, yang kedua adalah setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika misalnya melihat sebuah mobil lewat, ya, nah kita berpikir siapa yang mengemudikannya. Selanjutnya mengharapkan dapat memiliki mobil seperti itu. Nah, kemudian dapat pergi kemana saja dengan mobil itu. Jadi sama kuatnya antara keinginan kita bepergian dengan mobil seperti itu, ketika itu pula tidak dapat melakukannya. Jadi penelitian fenomenologis ini fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu. Jadi yang disebut dengan intensionalitas. Nah, intensionalitas ini menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa metode fenomenologi, ya, itu dimulai dari serangkaian reduksi, ya. Jadi reduksi ini dibutuhkan supaya dengan intuisi kita dapat menangkap hakikat objek. Nah, artinya kita dapat menyingkirkan semua hal yang mengganggu kalau kita ingin mencapai suatu hasil yang baik, ya. Nah, kemudian dengan reduksi ini juga akan menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang diteliti, ya, dan diperoleh dari sumber lain. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan pengujian dengan deskripsi dan refleksi terhadap suatu hal yang penting, terutama dari fenomena yang diberikan, ya. Nah, fokus fenomenologi bukan pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran.
yakni realitas objektif yang mewujudkan di dalam pengalaman subjektif orang per orang. Ya, jadi fenomenologi ini kita melihat fondasi filosofisnya ya untuk menginterpretasi suatu teori-teori ya. Kemudian apakah sudah ada hubungan ya antara konteks dan teks ya dan interpretasi. Nah, jadi data fenomenologi ini dapat dianalisis ya atau diuraikan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah reading and re-reading ya. Yang kedua adalah initial noting. Nah, kemudian developing emergent themes, kemudian searching for connection across emergent themes, kemudian moving the next case, dan terakhir adalah looking for pattern across case ya. Nah, apa yang dimaksud dengan reading and re-reading? Nah, jadi kita membaca dan membaca kembali ya. Peneliti ini membaca lagi ya data apa yang diperoleh. Jadi bentuk kegiatan pada tahap ini adalah menuliskan transkrip interview dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Nah, kita baca lagi ya. Nah, kemudian rekaman audio yang digunakan oleh peneliti itu dipandang akan mampu atau lebih mampu membantu pendengaran peneliti daripada transkrip dalam bentuk tulisan. Nah, jadi imajinasi kata-kata dari partisipan yang dibaca kembali ya oleh peneliti dari transkrip akan membantu analisis yang lebih kompleks atau komplit ya. Nah, jadi tahap ini dilaksanakan untuk memberikan keyakinan bahwa partisipan penelitian benar-benar menjadi fokus analisis. Jadi peneliti memulai proses ini dengan anggapan bahwa setiap kata-kata partisipan sangat penting untuk masuk dalam fase analisis dan data kata-kata itu diperlukan secara aktif. Nah, kemudian membaca kembali data dengan model keseluruhan struktur interview untuk selanjutnya dikembangkan. Dan selanjutnya memberikan kesempatan pada peneliti untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana narasi-narasi partisipan secara bersama-sama ya. Nah, jadi atau dapat juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian dengan membaca ya dan membaca kembali itu juga mempermudah penilaian mengenai bagaimana hubungan dan kepercayaan yang dibangun antar interview. Dan kemudian memunculkan letak-letak dari bagian-bagian yang detail ya atau ada yang kontradiksi misalnya. Oke, nah tahap selanjutnya adalah initial noting ya. Initial noting ini adalah analisis tahap awal yang sangat mendetail ya dan menghabiskan waktu. Jadi tahap ini menguji isi atau konten dari kata, kalimat dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level exploratory. Nah, analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang terbuka, open mind, dan mencatat segala sesuatu yang menarik dalam transkrip. Nah, proses ini menumbuhkan dan membuat sikap yang lebih familiar terhadap transkrip data. Nah, selain itu, tahap ini juga memulai mengidentifikasi secara spesifik cara-cara partisipan mengatakan tentang sesuatu, kemudian memahami dan memikirkan mengenai isu-isu. Jadi tahap 1 dan 2 ini dia
dapat dimulai dengan membuat catatan ya. Yang tadi yang pertama pada transkrip, kemudian kita membaca kembali dan membuat catatan eksploratory atau catatan umum yang dapat ditambah dengan membaca berikutnya ya. Nah, kemudian analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat catatan dan komentar yang komprehensif dan mendetail mengenai data. Jadi beberapa bagian dari interview mengandung data penelitian yang lebih banyak daripada yang lain, ya, dan akan lebih banyak makna dan komentar yang diberikan. Nah, deskripsi daripada peneliti, ya, melalui initial notes ini menjadi inti dari komentar-komentar yang jelas. Dan ini adalah fokus dari fenomenologi dan sangat dekat dengan makna eksplisit dari partisipan. Jadi termasuk melihat bahasa yang mereka gunakan, memikirkan konteks dari ketertarikan mereka, dan mengidentifikasi konsep-konsep abstrak yang dapat membantu peneliti membuat kesadaran adanya pola-pola makna dalam keterangan partisipan. Ya. Nah, jadi data yang asli atau original dari transkrip itu diberikan komentar-komentar dengan menggunakan ilustrasi komentar eksploratory. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian tabel inisial komen ya. Kemudian komentar eksploratory ini dilaksanakan untuk memperoleh intisari. Jadi komentar exploratory itu meliputi komentar deskriptif, ya, komentar bahasa, kemudian komentar konseptual yang dilakukan secara simultan. Nah, untuk komentar deskriptif difokuskan pada penggambaran isi atau konten dari apa yang dikatakan oleh partisipan dan subjek dari manuskrip atau dari transkrip yang kita peroleh. Jadi komentar bahasa itu difokuskan pada catatan exploratory yang memperhatikan penggunaan bahasa oleh partisipan. Jadi peneliti fokus pada isi dan makna dari bahasa yang disampaikan. Nah, komentar konseptual itu lebih interpretatif, difokuskan pada level yang konseptual. Ya, jadi coding yang konseptual menggunakan bentuk-bentuk yang integratif atau pertanyaan, ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan catatan atau tabel dalam melakukan analisis pada hard copy dari transkrip. Sebagaimana dapat dilihat pada slide inisial komen, ya. Ada transkrip asli di sana, pertanyaan, kemudian komentar-komentar. Nah, setelah memberikan komentar exploratory, peneliti melakukan dekonstruksi. Itu membantu mengembangkan strategi, ya, yang akan membawa peneliti pada fokus yang lebih detail dari setiap kata dan makna dari partisipannya. Nah, setelah dekonstruksi, peneliti melakukan tinjauan umum terhadap tulisan awal atau disebut dengan interview of writing initial note. Nah, langkah ini dilaksanakan dengan memberikan catatan-catatan eksploratory yang dapat digunakan selama mengeksplor data dengan cara peneliti. Yang pertama, peneliti memulai dari transkrip. Kemudian menggarisbawahi teks-teks yang kelihatan penting. Ya, selanjutnya pada saat setiap bagian teks digarisbawahi, maka usahakan menuliskan ya dalam margin keterangan-keterangan mengapa sesuatu itu dipikirkan dan digarisbawahi dan karena apa sesuatu itu dianggap penting. Nah, itu harus dikerjakannya ya oleh peneliti. Nah, kemudian yang kedua, mengasosiasi secara bebas teks-teks dari partisipan dengan menuliskan apapun yang muncul dari pemikiran ketika membaca kalimat-kalimat dan kata-kata tertentu.
Jadi ini adalah proses yang mengalir dengan teks-teks secara detail, kemudian mengeksplor perbedaan dari makna yang muncul dengan menganalisis pada level interpretatif. Nah, selanjutnya poin yang ketiga adalah developing emergent themes atau mengembangkan kemunculan tema-tema. Nah, meskipun transkrip dari interview itu merupakan data utama ya, nah akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas jika diberikan komentar eksploratory. Jadi ada komentar-komentar yang merupakan keterangan ya, keterangan penjelasan pada seperangkat data. Untuk memunculkan tema-tema, peneliti dapat memanage perubahan data dengan menganalisis secara simultan, berusaha mengurangi volume yang detail ya pada transkrip atau catatan yang masih kurang bagus ya, atau complexity. Nah, kemudian di mapping, dibuat hubungan, dan kemudian dibuat pola-pola catatannya. Jadi pada tahap ini analisis terutama pada catatan awal, kemudian ada komentar eksplorasinya ya, sehingga nanti dapat dihasilkan satu kesimpulan dari transkrip yang asli. Nah, kemudian analisis komentar-komentar eksploratory mengidentifikasi munculnya tema-tema, termasuk memfokuskan sebagian besar transkrip agar menjadi jelas. Nah, untuk memunculkan tema-tema dari komentar eksploratory dapat menggunakan tabel yang ada di slide ini ya, untuk mengembangkan kemunculan tema-tema. Nah, jadi dapat dilihat di sini transkrip aslinya dan komentar eksploratory-nya. Nah, tahapan yang keempat adalah searching for connection across emergent themes. Nah, partisipan penelitian memegang peran penting semenjak mengumpulkan data dan membuat komentar eksploratory. Atau dengan kata lain, pengumpulan data dan pembuatan komentar eksploratory dilakukan dengan berorientasi pada partisipan. Jadi kita mencari hubungan antara tema-tema yang muncul, kemudian peneliti menetapkan seperangkat tema-tema dalam transkrip atau tema-tema yang diurutkan secara kronologis. Nah, hubungan antar tema-tema ini dikembangkan dalam bentuk grafik atau mapping atau pemetaan ya, dan memikirkan tema-tema yang bersesuaian satu sama lain. Jadi level analisis ini tidak ada ketentuan resmi yang berlaku ya. Jadi peneliti didorong untuk mengeksplor dan mengenalkan sesuatu yang baru dari hasil penelitiannya dalam term pengorganisasian analisis. Nah, jadi tidak semua tema yang muncul harus digabungkan dalam tahap analisis ini. Jadi mungkin ada beberapa tema yang tidak sesuai dan tidak digunakan. Nah, analisis tergantung pada keseluruhan dari pertanyaan, penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Nah, jadi kita mencari makna dari sketsa tema-tema yang muncul dan saling bersesuaian dan menghasilkan struktur yang memberikan hal-hal penting ya dari semua data dan aspek-aspek yang menarik dan penting dari keterangan-keterangan yang didapatkan dari partisipan. Jadi hubungan-hubungan koneksi yang mungkin muncul adalah interpretatif, fenomenologi analisis. Selama proses analisis dapat meliputi abstraction, subsumption, kemudian polarization, contextualization, numeration, dan function. Oke. Nah, tahapan yang kelima adalah moving the next case. Jadi tahapan analisis 1-4 tadi dilakukan pada setiap satu partisipan. Jadi jika satu kasus selesai atau partisipan selesai dan dituliskan hasil analisisnya, maka tahap selanjutnya berpindah pada partisipan berikutnya hingga selesai semua partisipan. Nah, langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan dengan cara mengulang proses yang sama.
Nah, tahapan yang keenam adalah looking for the pattern across case. Nah, tahap akhir sebuah penelitian fenomenologi ya adalah analisis, mencari pola-pola yang muncul antar partisipan. Ya, apakah hubungan yang terjadi antar kasus, kemudian bagaimana tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus yang lain, memandu peneliti melakukan penggambaran atau pelabelan kembali pada tema-tema. Jadi pada tahap ini dibuat master table ya dari tema-tema ya untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam satu institusi atau organisasi. Oke, selanjutnya adalah case study. Nah, case study menggambarkan suatu penelitian ya atau studi kasus dalam 5 tingkatan atau kedudukan seperti yang ada di gambar ya, di mana kita dapat melihat bahwa fokus dari sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu, ya kan? Kemudian fokus dari fenomenologi adalah memahami sebuah konsep atau fenomena. Nah, fokus dari teori dasar adalah atau grounded theory adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori. Nah, kemudian fokus dari etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu. Dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus ya, dalam suatu kejadian. Baik itu yang mencakup individu, kelompok, budaya, ataupun beberapa potret kehidupan. Nah, ada karakteristik ya dari penelitian studi kasus. Yang pertama, identifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus merupakan suatu sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Ya, dan studi kasus ini menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terperinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Nah, kemudian menggunakan pendekatan data kasus yang keempat ya. Kemudian peneliti akan menghabiskan waktu untuk menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Dan hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah topik atau objek studi ya, maupun dikembangkan dipertimbangkan menjadi sebuah metodologi. Nah, jadi studi kasus ini sebenarnya adalah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus yang beragam ya, yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Nah, sistem ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, dan dari suatu individu. Ya. Nah, jadi studi kasus meneliti ya, di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, misalnya ada program, event, proses, institusi ya, dan kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dalam menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Nah, dalam studi kasus ini menggunakan berbagai sumber informasi. Yang pertama ada observasi, wawancara, materi audiovisual, kemudian dokumentasi dan laporan. Jadi konteks kasus dapat mensituasikan kasus di mana terdapat berbagai setting ya, setting fisik, setting sosial, kemudian sejarah ataupun setting ekonomi. Nah, kemudian fokus dari suatu kasus dilihat dari keunikannya. Misalnya memerlukan suatu studi, ya, studi kasus intrinsik, atau dapat pula menjadi suatu isu. Ya.
dengan menggunakan kasus sebagai instrumen dan menggambarkan isu tersebut. Nah, studi kasus ini ya ada beberapa penerapan ya, teori ya. Jadi studi kasus kualitatif menerapkan teori dari dalam cara yang berbeda. Jadi misalkan menggambarkan suatu studi kasus deskriptif ya. Dia berorientasi pada isu di mana dimulai dengan mengemukakan isu tentang reformasi sekolah. Kemudian contoh ya, dilanjutkan dengan deskripsi sekolah, komunitas, dan lingkungan. Jadi selama isu suatu kasus masih berkembang, maka teori belum dapat digunakan dalam kasus ini. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang dapat memandu peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus. Misalkan, apa yang terjadi? Ya. Nah, selanjutnya siapa yang terlibat dalam respon terhadap suatu peristiwa tersebut? Ya. Kemudian tema respon apa yang muncul selama 8 bulan mengikuti peristiwa ini? Selanjutnya konstruksi teori apa yang dapat membantu kita memahami respon di kampus misalnya ya. Kemudian konstruksi apa yang unik dalam kasus ini? Nah, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan prosedural yang dapat ditanyakan, misalnya bagaimana suatu kasus dan peristiwa tersebut digambarkan. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan, tema apa yang muncul dari pengumpulan informasi tentang kasus. Nah, dapat lagi ditanyakan bagaimana peneliti menginterpretasi tema-tema dalam teori sosial dan psikologi yang lebih luas. Nah, selanjutnya bagaimana pengumpulan data studi kasus? Ya, studi kasus datanya itu diambil dari berbagai sumber informasi. Ya, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam tentang suatu kasus. Nah, ada 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus. Yang pertama, dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan, suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, artikel. Yang kedua, rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Yang ketiga, wawancara. Ya, biasanya bertipe open-ended. Ya, yang keempat, observasi langsung. Yang kelima, observasi partisipan. Yang keenam, perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat, ya, dan instrumen, dan pekerjaan seni, dan lain-lain. Nah, kemudian, bagaimana analisis data ya, dari suatu penelitian studi kasus? Pada penelitian ini kita melihat apabila suatu kasus menampilkan kronologi suatu peristiwa, maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Terlebih misalnya ada setting kasus yang unik, kita hendaknya menganalisa informasi yang menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan settingnya. Nah, ada 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, pengumpulan kategori. Jadi peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua, interpretasi langsung. Peneliti studi kasus melihat pada satu contoh yang menarik ya dan bermakna tanpa melihat banyak contoh lain. Nah, jadi hal ini merupakan suatu proses yang dalam menarik data secara terpisah
Selanjutnya, menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. Dan yang ketiga, peneliti membentuk pola mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Ya, nah, yang keempat adalah peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus. Nah, apakah kasus ini diterapkan pada suatu populasi kasus, maka dapat dilihat bahwa studi kasus ini ya dapat menggambarkan peristiwa itu, ya misalnya ada kasus penembakan gitu ya. Nah, jadi selama 1 minggu bagaimana menggambarkan peristiwa itu, menyoroti siapa yang berperan, tempat, dan aktivitas. Kemudian mengumpulkan data dalam beberapa kategori ya, dan memisahkan dalam pola-pola tertentu. Nah, bagaimana menulis data untuk laporan studi kasus? Nah, karena ini menggambarkan suatu struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tertulis, maka suatu studi kasus menggunakan teori dalam deskripsi kasus dan beberapa analisis yang menampilkan perbandingan kasus hilang atau antar tempat. Jadi, laporan studi kasus hendaknya disusun rancangannya beberapa bagian laporan, misalnya bagian metodologi, ya, kemudian sampai pada proses analisis data. Dan menyusun ini harus ada 6 bentuk alternatif, yaitu analisis linier, komparatif, kronologis, membangun teori, bahkan melihat ke ini ya, teori-teori yang ada. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk etnografi. Nah, etnografi merupakan suatu penelitian ya antropologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi untuk karakteristiknya itu membutuhkan waktu yang lama, yang pertama. Yang kedua, peneliti harus bekerja lebih mendalam. Yang ketiga, bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, metode yang digunakan survei deskriptif, wawancara interaktif ya, atau interaksi, observasi khususnya pada partisipan. Nah, yang keempat adalah variabel dipelajari secara alami. Yang kelima, menggunakan observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data primer dan wawancara dengan anggota kelompok atau komunitas. Yang keenam, perspektif emik, yaitu memfokuskan bagaimana anggota budaya yang diteliti memandang budaya mereka. Yang selanjutnya adalah melakukan penelitian itu ya. Nah, jadi perspektif etik itu mendekati beberapa pihak luar untuk mengetahui bagaimana mereka mempersepsikan, menganalisis, dan berbagai perilaku yang berkaitan dengan budaya mereka sendiri. Jadi, etnografi ini menggunakan pendekatan beberapa ciri ya yang menentukan keharusan peneliti untuk turun langsung pada lokasi penelitian dalam pengumpulan data, baik mengenal subjek, mewawancarainya, mengamati peristiwa yang terjadi, mengkaji dokumen-dokumen yang ada, dan mencatat dalam catatan laporan penelitiannya. Nah, subjek penelitian kualitatif ini adalah kelompok budaya tertentu ya yang hadir pada suatu masyarakat. Jadi objek penelitian etnografi adalah perilaku kelompok dalam budaya masyarakat tertentu. Nah, subjek penelitian merupakan informan penelitian, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Nah, sedangkan subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Ya, berdasarkan pengertian ini, maka kita dapat mendeskripsikan bahwa subjek penelitiannya
misalnya adalah masyarakat adat ya sebagai pelaku budaya pada masyarakat tertentu. Nah, ada 5 persyaratan minimal untuk memilih informan yang baik. Yang pertama, informan yang baik adalah yang kulturasi penuh dengan kebudayaannya, terlibat secara langsung dalam peristiwa kebudayaan yang diteliti, kemudian mengetahui secara detail mengenai suasana kebudayaan yang tidak dikenal etnografer. Nah, selanjutnya mempunyai cukup waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan informan selalu menggunakan bahasa mereka untuk menggambarkan berbagai kejadian dan tindakan dengan cara yang hampir tanpa analisis mengenai arti dan signifikasinya dari kejadian atau tindakan tersebut. Nah, jadi dalam etnografi ini orang yang diteliti bukan sebagai subjek ya, jadi sebagaimana diperankan di studi-studi kualitatif lainnya, melainkan ahli, di mana para peneliti etnografi berupaya memperoleh pengetahuan tentang mereka. Peneliti etnografi ingin membongkar pengetahuan-pengetahuan yang ada mengenai persepsi, penilaian, pandangan, dan sikap mereka terhadap suatu peristiwa dari sisi subjek, bukan dari sisi sang peneliti. Karena itu, studi etnografi lebih menekankan data emik, bukan data etik. Nah, etnografi lebih menekankan makna atau meaning dari suatu peristiwa daripada kebenaran atau trust bagi subjek. Nah, selanjutnya sumber data dalam penelitian etnografi. Datanya merupakan uraian tidak terstruktur sehingga harus dianalisis dengan melakukan interpretasi makna yang diawali melalui observasi, deskripsi, dan penjelasan. Nah, sumber data pada penelitian ini adalah sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data lisan diperoleh dari masyarakat adat yang terlibat langsung yang mengikuti pola kehidupan tertentu atau di situ ya, pola kehidupan di lokasi penelitian, dan juga dari para tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah tradisi. Nah, data nanti ditulis, yang diperoleh itu ditulis, kemudian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya di suatu wilayah penelitian, seperti ada profil kampung atau profil desa dan lainnya, dan dokumentasi yang berupa gambar dan video, juga arsip-arsip yang terkait dengan kondisi dari masyarakat. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Penelitian etnografi tidak menggunakan hitungan statistik ya. Jadi kondisi ini mengharuskan penelitiannya mencari data yang sifatnya observasional. Sehingga paling tidak terdapat 3 metode ya yang harus dilakukan. Yang pertama, observasi. Jadi pengamatan partisipan unik karena menggabungkan peneliti partisipasi dalam kehidupan orang-orang yang diteliti dengan tetap menjaga jarak profesional. Nah, observasi adalah tindakan mengamati aktivitas dan interaksi sosial antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam umumnya disesuaikan dengan tujuan ya, atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, apabila memungkinkan selama proses wawancara mendalam, dalam penelitian etnografi dilakukan perekaman secara audio dan segera setelah itu ditranskripsi untuk kemudahan proses analisis. Nah, tahapan penelitian pada wawancara ini bisa menggunakan model Spratly yang terdiri dari 12 tahapan yang dimulai dengan menetapkan informan kunci atau key informan yang merupakan informan yang dapat dipercaya dan mampu memberikan akses kepada peneliti untuk masuk ke objek penelitian. Nah, kemudian setelah itu peneliti melakukan wawancara ya. Nah, perhatian peneliti pada objek penelitian dan mulai mengajukan pertanyaan deskriptif. Nah, selanjutnya dengan analisis terhadap wawancara. Jadi, pada langkah selanjutnya peneliti menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi, kemudian mengajukan pertanyaan yang kontras, ya, kemudian dilanjutkan dengan analisis komponensial ya. Jadi hasil analisis ini
maka peneliti nanti akan menemukan tema-tema budaya. Dan selanjutnya menuliskan laporan penelitian etnografi, dan proses penelitian dimulai dari pemikiran yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga, dokumentasi. Dokumen yang ada dalam suatu kelompok etnik ya bersifat alamiah. Jadi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dokumen tentang komunitas, partisipan, institusi, dan praktik kebudayaan itu sangat penting bagi ketercapaian tujuan penelitian etnografi dalam bidang psikologi. Nah, kemudian yang keempat adalah recorder. Nah, rekaman audio dan video. Jadi, alat pengumpulan data ini sangat berguna dalam proses pengumpulan data dan analisis data karena memberikan jaminan keakuratan data dan dapat diulang-ulang pada kesempatan lain apabila diperlukan oleh peneliti. Nah, teknik analisis data penelitian etnografi itu dimulai dari tahap pralapangan, kemudian perumusan dan klarifikasi masalah penelitian yang berlanjut hingga proses penulisan laporan, artikel, dan buku. Jadi secara formal terbentuk dari catatan analitik dan memorandum. Ya, jadi kalau secara informal diwujudkan dari gagasan dan firasat etnografer. Nah, berdasarkan cara ini, pada tingkat tertentu analisis dapat dimasukkan ke dalam desain penelitian dan pengumpulan data. Nah, kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis tematik etnografi, di mana mengupayakan mendeskripsikan seluruh karakter kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Jadi fokus utama laporan peneliti adalah narasi deskriptif tentang konteks dan tema-tema kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Ya. Nah, fokus ini sesuai dengan pengertian etnografi yang berarti penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena budaya dari suatu kelompok. Nah, teknik analisis tematik etnografi ya melalui beberapa prosedur, 3 prosedur. Yang pertama, peneliti membuat daftar kategori yang menonjol sesuai dengan tujuan penelitian yang terdapat dalam data-data hasil pengumpulan data atau hasil observasi, wawancara, dokumen, rekaman audio dan video. Kemudian daftar kategori itu ya merupakan fenomena perilaku atau kejiwaan yang spesifik suatu kelompok kebudayaan tertentu atau etnis tertentu. Yang kedua, peneliti memberi label terhadap kategori-kategori yang muncul. Dan yang ketiga adalah berdasarkan daftar kategori yang menonjol tersebut, maka kemudian peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan ya dari hasil penelitian. Oke, baik, kita selanjutnya melihat biografi riset. Ya. Nah, secara bahasa biografi berasal dari kata bio dan grafi. Ya, bio itu hidup, grafi itu penulisan. Nah, sehingga kalau kita akan kaitkan adalah tulisan kehidupan. Ya, nah secara istilah sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, di mana kita mengkaji sebuah penelitian yang berlandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh ya dari sekedar melampaui makna biografis itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikan melalui tulisan sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut. Nah, dalam menulis biografi, maka seseorang diperbolehkan menulis cerita hidup orang yang masih hidup ya dan orang yang meninggal dengan catatan memiliki data yang relevan. Jadi cerita tentang kehidupan seseorang ditulis oleh orang lain, bukan seseorang yang bersangkutan berdasarkan pada dokumen, rekaman kejadian, dan lain-lain sebagai sumber data. Nah, jadi maksudnya misalnya ada kerabatnya ya, keluarganya yang takut nanti akan memanipulasi data. Jadi studi kasus tentang kehidupan subjek dalam kehidupannya dianggap menarik dan unik oleh orang lain. Nah,
Metode biografi yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian adalah kisah kehidupan keseluruhan dalam beberapa fase dari satu individu yang dianggap menarik, unik, khas, dan dianggap sangat luas sehingga layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, alasan penting menulis biografi adalah memberikan penilaian positif pada seseorang dan memberikan pengaruh sehingga merubah kehidupan orang lain. Ya, nah, jadi tugas pertama biografi adalah menyangkut tokoh yang hendak ditulis. Nah, penulisan biografi harus bisa memilih seorang tokoh atau pahlawan, ya, baik itu laki-laki atau wanita. Nah, jadi kita menyampaikan nanti hakikat dari pahlawan yang dituliskan tersebut, atau hakikat yang sesungguhnya dari diri pahlawan atau tokoh utama dari karakter atau sifat tokoh dalam menjalani kehidupannya, rintangan kehidupannya, ya, yang disampaikan sebagai pusat penulisan biografi. Nah, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian biografi. Ya, 1. Peneliti dapat memulai studi biografi dimulai dengan mencari serangkaian pengalaman kehidupan yang bersifat objektif dari tokoh utama tersebut. Ya. Nah, kemudian yang kedua, peneliti mulai mencari atau menggali data yang relevan mengenai biografi lengkap, konkret, kontekstual dari tokoh tersebut. Misalnya catatan hidupnya, rekaman dokumentasinya, kemudian informasi yang didapat dari metode wawancara. Nah, yang ketiga, dari data-data yang sudah diperoleh, peneliti mulai melakukan pemilihan data yang akan diambil untuk dimasukkan dalam penulisan biografi tokoh. Ya. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorasi makna dari data-data yang telah didapat untuk memperoleh keterangan yang lebih baik, kejelasan, serta mencari makna lainnya untuk diceritakan. Yang kelima, mengaitkan arti data yang diperoleh dengan struktur yang lebih besar untuk menjelaskan arti data secara berkesinambungan, menarik dan jelas. Nah, kemudian dalam model biografi, ya, yang menjadi fokus penelitian adalah kehidupan secara keseluruhan atau beberapa fase kehidupan dari seorang individu yang dianggap unik, khas, menarik, dan luar biasa, sehingga layak untuk diangkat. Nah, jadi tujuan penelitian biografi ini adalah mengungkapkan turning point moment atau epifani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Nah, peneliti menginterpretasi subjek seperti memposisikan dirinya, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat perbandingan jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, kalau dari dimensi fokus, ya, biografi ini lebih melakukan eksplorasi terhadap kehidupan individu yang dianggap unik. Sedangkan fenomenologi memahami inti pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena. Ya. Grounded menemukan suatu teori berdasarkan data di lapangan. Sedangkan etnografi memberikan gambaran tentang suatu budaya. Ya. Nah, kemudian kalau studi kasus mengembangkan analisis yang mendalam dari suatu kasus. Nah, berdasarkan asal disiplin keilmuan dapat dilihat ada beberapa, ya. Nah, kemudian untuk metode pengumpulan data, biografi, wawancara primer, dan studi dokumentasi, ya. Fenomenologi, wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, kemudian grounded theory, wawancara dengan banyak subjek. Kemudian etnografi, observasi wawancara primer di lapangan. Kemudian studi kasus, dapat melalui banyak metode, ya, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Kemudian metode analisis biografi, model bercerita, jadi analisis sejarah. Kalau fenomenologi, menganalisis pertanyaan, ya, kemudian analisis arti dan deskripsi umum. Grounded theory, open coding, axial coding, dan selective coding, serta conditional coding. Etnografi, deskripsi, analisis, dan interpretasi, sedangkan studi kasus, analisis deskripsi, tema, dan asersi. Nah, kemudian bentuk narasi. Ini gambaran detail dan spesifik dari kehidupan individu. Nah, untuk fenomenologi, ini berdasarkan pengalaman, grounded theory,
teori atau model teoritis, kemudian etnografi, perilaku budaya, contoh kelompok, studi kasus, studi mendalam tentang kasus. Baik, ini adalah ground theory, di mana dapat dilihat di sini penelitian ground theory merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari keilmuan. Nah, ground theory ini tujuannya adalah untuk teoritisasi data. Artinya adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi. Dan ini sangat cocok untuk penelitian tentang perilaku. Nah, penelitian ini untuk menguji teori, ya, dan diperlukan dalam proses menuju teori itu adalah suatu prosedur yang terencana dan teratur. Nah, jadi metode analisis yang digunakan dalam ground theory approach adalah teoritisasi data atau ground theory. Nah, pada dasarnya ground theory ini dapat diterapkan dalam semua disiplin ilmu sosial. Namun, seorang peneliti tidak perlu ahli dalam bidang ilmu yang diteliti. Hal ini yang paling penting adalah bahwa peneliti memiliki pengetahuan dasar dalam bidang ilmu yang diteliti agar dia paham dan jelas format data yang dikumpulkan. Nah, penelitian ground theory merupakan desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti membentuk konstruk dan membangun teori dari data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Jadi bukan dari teori yang ada. Nah, penelitian ground theory ini memberikan peneliti suatu kemampuan untuk menurunkan teori dari konteks data yang dikumpulkan. Ya, nah, perbedaan antara metode penelitian ground theory dengan metode penelitian lain, khususnya adalah pada pendekatan filosofis pengembangan teori, yaitu yang menyarankan adanya pendekatan filosofis atau hubungan kontinu suatu pengumpulan data dan analisis data. Tujuan penelitian ground theory menghasilkan suatu teori, ya, atau suatu skema atau dari suatu fenomena yang berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, situasi di mana individu berinteraksi, melakukan aktivitas, tindakan, suatu proses yang merupakan respon terhadap semua fenomena. Nah, sedangkan dimaksud dengan fenomena adalah ide utama, kejadian, peristiwa, ataupun insiden di mana sekelompok atau sekumpulan tindakan dan interaksi diarahkan, dikelola dan ditangani secara konseptual yang berhubungan dengan sekumpulan tindakan tersebut. Nah, ground theory ini dilakukan dengan wawancara, pengumpulan datanya dengan beberapa kali kunjungan lapangan. Jadi untuk mengumpulkan data hingga kategori-kategori mencapai saturasi atau kejenuhan. Ya, jadi mencari informasi dan terus-menerus menambahkan hingga tidak dapat ditemukan informasi baru lagi. Suatu kategori mempresentasikan, ya, atau mempresentasikan suatu unit informasi yang terdiri dari kejadian-kejadian, event, happening, instant, ya. Nah, kemudian peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis hasil observasi dari dan dokumen-dokumen. Namun bentuk data ini tidak umum, ya. Jadi secara bersamaan seorang peneliti ground theory dapat mengumpulkan data dan sekaligus menganalisanya. Jadi pada pengumpulan data ini, ya, ada proses zigzag di lapangan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisisnya kembali ke lapangan untuk lebih mengumpulkan informasi. Jadi setelah dia datang, dia analisis, kemudian ternyata ini masih kurang, ya, dia balik lagi ke tempat penelitian tadi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dia dapatkan, ya, sehingga memang data itu jenuh dan tidak ada
informasi baru lagi yang akan diperoleh. Jadi penelitian. Jadi kalau kita tanyakan bagaimana pengambilan data ya pada analisis client theory. Nah, jadi pada penelitian survei ya kuesioner selalu dibuat dengan struktur yang rapi dan pengambilan datanya dengan menggunakan kuesioner ya kan ya terstruktur. Nah, namun kalau pada grounded theory pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang pertanyaan tidak terstruktur atau unstructured interview. Ya, jadi pada saat wawancara interaksi antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara hanya mempunyai rencana pertanyaan atau rencana hal-hal yang konteks atau topik yang akan ditanyakan. Jadi pertanyaan tersebut biasanya merupakan pertanyaan umum dan bukan spesifik ya, yang harus ditanyakan dengan perkataan tertentu atau urutan tertentu. Jadi walaupun begitu jawaban orang yang diwawancara ini sebaiknya dibuat dengan lengkap ya, sehingga mengelaborasi data yang komprehensif. Kemudian untuk mendapat panduan wawancara yang lengkap ya itu kita harus menuliskannya ya. Peneliti dapat menggunakan literatur, bahkan dapat meningkatkan theoretical sensitivity. Nah, tahap yang paling penting dalam metode penelitian grounded theory adalah tahap analisis dan pembentukan teori baik teori baru ataupun teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian melengkapi teori-teori lama. Jadi pada awalnya penelitian ini lebih menekankan kaitan yang erat antara bagaimana peneliti menentukan apa yang penting untuk diobservasi dan pada akhirnya menentukan bagaimana memformulasikan kesimpulan dan analisis dengan dasar observasi yang sahih dan akurat. Jadi arahan umum yang harus dilihat adalah kesamaan dan ketidaksamaan antara satu temuan dengan temuan lain yang dapat nantinya untuk menjadi pembentuk teori. Jadi jika tidak ada kesamaan maka perlu dilakukan observasi mengapa hal tersebut tidak terjadi. Ya, nah kemudian peneliti menghubungkan satu konsep dengan konsep lain dalam bentuk urutan atau oposisi maupun himpunan dari kategori yang sama atau hampir sama, similar, dan kemudian merangkaikan menjadi satu pernyataan teoritis. Nah, jika peneliti melakukan kodifikasi data, maka dapat mengatur ukuran dari variabel ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau komputer untuk keperluan analisis secara statistik. Jadi pada pengkodean data kualitatif, peneliti mengorganisasikan data mentah ke dalam kategori konseptual dan menciptakan tema atau konsep. Nah, jadi pengkodean kualitatif merupakan bagian integral ya dan dari analisis data. Jadi bukan hanya merupakan tugas-tugas manajemen data secara klerikal ya. Jadi pengkodean pada kualitatif riset merupakan dua aktivitas simultan, mereduksi data ya, kemudian menganalisis atau kategori analisis dari data. Nah, pengkodean kualitatif mempresentasikan operasi-operasi di mana data dipecah, dikonseptualisasi dan digabungkan kembali dengan cara yang baru. Nah, selanjutnya ada 3 jenis dan 3 tahap pengkodean data kualitatif. Ya. Di mana pengkodean merupakan operasi yang paling sulit untuk peneliti pemula dan peneliti yang kurang berpengalaman untuk dapat mengerti dan menguasainya. Jadi proses analisis data pada grounded theory research merupakan analisis yang sistematis dan mengikuti 3 tipe utama pengkodean, yaitu open coding, axial coding, selective coding. Open coding atau pengkodean terbuka merupakan pengkodean tahap utama atau pertama dari data kualitatif di mana peneliti meneliti data dan menempatkannya menjadi kategori analisis awal dengan istilah lain sebagai kode-kode. Nah, pada open coding, peneliti membentuk kategori awal dari informasi mengenai fenomena yang dipelajari dengan membuat segmentasi informasi. Di dalam setiap kategori, peneliti menemukan beberapa sifat, karakter, properties,
atau subkategori dan mencari data untuk memberikan dimensi atau dapat memberikan kemungkinan ekstrim dalam kontinum dari sifat-sifat tersebut. Ya, jadi pada open coding terdapat beberapa langkah ya. Misalnya pelabelan fenomena. Ya, jadi ini pelabelan fenomena ini memberikan nama, maksudnya terhadap benda, kejadian atau informasi yang diperoleh ya melalui pengamatan dan wawancara. Jadi pelabelan ini adalah pembuatan nama untuk setiap fenomena dengan konsep tertentu ya, agar nanti ini masuk ke konseptualisasi data. Nah, pelabelan ini dilakukan untuk membandingkan insiden-insiden ya sampai nanti diberikan nama untuk suatu fenomena-fenomena yang serupa ya kalau sama. Nah, cara ini tidak sekedar meringkas hasil wawancara atau pengamatan dengan kata-kata kunci sebagai ganti dari deskripsi yang panjang ya, melainkan memberikan konsep baru terhadap fenomena. Sebagai contoh, jika peneliti melihat sekelompok orang duduk melingkar mengelilingi sebuah meja bundar, di mana masing-masing menyampaikan pendapat secara bergantian di bawah koordinasi seseorang yang mengatur lalu lintas pembicaraan. Ya. Nah, maka fenomena yang berlangsung dalam waktu yang lama akan diberi label dengan diskusi atau rapat. Nah, yang kedua, penemuan dan penamaan kategori. Pada hakikatnya, setiap fenomena yang sudah diberi label adalah unit-unit data yang masih berserakan, ya kan? Nah, kapasitas intelektual manusia tidak cukup kuat untuk sekaligus memproses dan menganalisis informasi yang jumlahnya besar seperti itu. Jadi, untuk menyederhanakan data, maka perlu dipisah menjadi bentuk-bentuk kelompok atau kelompok-kelompok tertentu. Penyederhanaan data ini dilaksanakan dengan cara mereduksi data sehingga menjadi lebih ringkas dan padat. Kemudian membagi-bagikan ke dalam kelompok tertentu atau kategorisasi sesuai sifat dan substansinya. Jadi proses kategorisasi ini pada dasarnya tergantung pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada rancangan penelitian. Nah, jika di dalam pelabelan fenomena ya dilakukan proses konseptualisasi, maka dalam pemberian nama kategori dilakukan proses abstraksi. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan logika atau logika induktif di mana sejumlah data, unit data yang sama dan memiliki keserupaan dikelompokkan ke dalam satu kategori, maka diberi nama yang lebih abstrak. Misalnya kita melihat ada kelompok hewan ya, ada kambing, lembu, kerbau, misalnya adalah konsep-konsep yang memiliki keserupaan ya dan dapat dikelompokkan menjadi satu kategori dengan nama binatang menyusui atau mamalia. Ya, jadi yang tadi udah kita label-labelkan ya, kita kategorikan menjadi persamaan yang dimiliki oleh kesemua pelabelan itu ya. Misalnya tadi ya, kalau nama-nama hewan tadi adalah mamalia. Nah, contoh lain, jika kita melihat seorang remaja yang sedang jatuh cinta misalnya ya, menulis surat atau menelpon gadis pujaannya, memberikan perhatian, merayu ya, maka semua konsep perilaku itu dapat dijadikan satu kategori, yaitu bagaimana strategi ya untuk mendapatkan gadisnya. Nah, jadi intinya adalah memadukan konsep-konsep yang menurut tujuan penelitian memiliki keserupaan menjadi satu kategori dan kemudian memberi label ya yang lebih abstrak yang mencakup semua konsep tersebut. Nah, dalam pemberian nama kategori ini, terkadang peneliti membuat sendiri nama yang sesuai untuk kelompok unit data, tetapi kadang-kadang meminjam istilah yang sudah dibuat oleh peneliti lainnya. Nah, keduanya itu dibenarkan oleh dalam teori credit theory ini. Nah, namun pemberian nama itu yang paling dianjurkan adalah menggunakan istilah yang dipakai oleh subjek yang diteliti. Karena dengan cara ini sesuai dengan pendekatan emik ya yang menjadi ciri dari setiap penelitian kualitatif. Nah, kemudian penyusunan kategori. Dasar dari penyusunan kategori adalah sifat dan ukuran. Yang dimaksud dengan sifat ini adalah karakterisasi atau karakteristik ya dari suatu kategori yang bersifat ranah ukuran, dimensional range ya. Nah, sedangkan ukuran adalah posisi dari sifat dalam suatu kontinuum. Nah,
lambang-lambang partai misalnya dalam suatu kampanye, ada kaos, jaket, topi, bendera, spanduk ya, umbul-umbul dan lainnya dikategorikan dengan warna tertentu. Jadi warna tertentu ya, atau kategori di lambang-lambang yang tampak itu sungguhnya tidak persis sama. Di sana ada perbedaan baik dari segi intensitas coraknya maupun kecerahannya. Nah, intensitas corak ini adalah sifat dari warna tertentu. Masing-masing sifat ini memiliki dimensi yang dapat diukur. Nah, setiap dimensinya dapat ditempatkan pada posisi tertentu dalam garis kontinum. Nah, intensitas corak warna ini misalnya dapat memberikan ukuran mulai dari tebal, hitam pekat, gitu ya, sedang, abu-abu, sampai dengan tipis agak keputih-putihan. Nah, dengan demikian setiap kategori data bisa ditempatkan di mana saja di sepanjang kontinum dimensional secara bervariasi. Akibatnya, setiap kategori memiliki profil dimensional yang terpisah. Beberapa profil ini dikelompokkan hingga membentuk suatu pola. Dan profil dimensional ini menggambarkan sifat khusus dari suatu fenomena dalam kondisi-kondisi yang ada. Nah, yang penting dipahami adalah suatu sifat umum dari kategori fenomena tertentu tidak sama. Ya, sifat umumnya adalah intensitas corak dan kecerahan. Sedangkan sifat umum dari perilaku adalah frekuensi, intensitas, durasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada axial coding, kodean terporos. Itu adalah peneliti memfokuskan pada data aktual dan menerapkan label kode untuk tema-tema tertentu. Maka pada tahap ini hubungan di antara tema-tema yang ada tidak lagi terlalu diperhatikan, namun yang dilakukan pada tahap elaborasi konsep-konsep yang dipresentasikan oleh tema. Nah, axial coding merupakan seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antar kategori. Kodean ini diawali dari penentuan jenis kategori, kemudian dilanjutkan dengan penemuan hubungan antar kategori dan antar subkategori. Nah, pada axial coding, peneliti memulai dengan himpunan kode-kode awal atau konsep-konsep awal yang terorganisasi. Pada tahap kedua, peneliti memfokuskan pada tema-tema kode awal dan bukan pada data mentah. Nah, kode-kode tambahan atau ide-ide baru dapat saja muncul pada tahap ini, namun tujuan utamanya adalah mengamati dan mempelajari eksistensi konsep awal, di mana peneliti harus bergerak ke arah pengorganisasian ide-ide atau tema-tema yang mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan proses analisis. Nah, peneliti dapat menanyakan beberapa pertanyaan, misalnya, dapatkah konsep yang ada dibagi menjadi subdimensi atau subkategori? Atau dapatkah beberapa konsep yang ada yang berhubungan dekat dikombinasikan menjadi konsep yang lebih umum? Atau dapatkah kategori-kategori di organisasi menjadi suatu urutan atau dari lokasi fisik atau dari hubungan dengan topik perhatian utama? Nah, jadi pada axial coding menggabungkan data dengan cara yang baru ya setelah open coding. Pada pengkodean, peneliti mengidentifikasikan suatu fenomena sentral, mengeksplorasi kondisi kausal, memspesifikasi strategi-strategi, kemudian mengidentifikasi konsep dan kondisi yang mempengaruhi, dan mendeskripsikan konsekuensi untuk fenomena tersebut. Nah, baik. Selanjutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan dalam menyederhanakan data adalah dengan menggabungkan semua kategori, sehingga menghasilkan tema khusus. Jadi penggabungan tidaklah banyak berbeda dengan pengkodean terporos ya, kecuali pada tingkat abstraknya. Nah, ada beberapa tahapan yang disarankan pada pengkodean: melakukan reproduksi kembali alur cerita atau susunan data, kemudian mengidentifikasi data dengan menulis beberapa kalimat pendek ya, merupakan inti dari data. Misalnya pertanyaan diajukan oleh peneliti, apakah yang tampak menonjol dari wilayah penelitian ini, atau apa masalah utamanya. Nah, yang ketiga adalah menyimpulkan dan memberikan kode terhadap satu atau dua kalimat sebagai kategori. Nah, kemudian yang keempat adalah menentukan pilihan kategori inti. Jika pada
tahap 2 atau tahap 3 kategori ini, kategori inti ya, maka mau tak mau harus dipilih satu saja. Kategori inti lainnya dijadikan sebagai kategori tambahan yang tidak menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini. Nah, pada tahap penggabungan atau pemilihan, peneliti sebenarnya telah sampai pada penemuan tema pokok penelitian. Ya, pada umumnya penelitian kualitatif menganggap penelitian telah selesai pada penemuan tahap ini. Lain dalam ground teori, tema utama yang sudah ditemukan dipandang sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Karena itu penelitian ini perlu merumuskan masalah pokok dan hipotesis penelitiannya. Nah, hasil dari proses pengumpulan data ya, atau analisis data dari suatu teori adalah merupakan suatu permasalahan khusus pada suatu populasi tertentu. Jadi penelitian dapat selesai pada titik ini karena pembentukan teori sudah didapatkan yang menjadi keluaran yang sah dari suatu penelitian. Jadi teori merupakan kumpulan kategori yang telah dikembangkan dengan baik secara tema maupun konsep secara sistematis yang berhubungan dengan pernyataan hubungan yang membentuk suatu kerangka teoritis yang menjelaskan beberapa fenomena baik sosial, psikologi maupun fenomena lainnya sejenis. Jadi teori ini dapat diuji secara empiris karena dapat diketahui variabel-variabel dan kategori-kategori yang ada di lapangan. Terima kasih. Cukup ya, beberapa jenis penelitian kualitatif selesai kita bahas. Insya Allah kita akan share lagi informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan lainnya tentang penelitian ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.